Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Sudah jam 7, kita akan mulai. Bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Ya, kita kembali boleh belajar tentang misi Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab dan juga dalam sejarah. Mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kami kembali boleh belajar lagi tentang pekerjaan Tuhan di sepanjang kitab suci dan juga di sepanjang sejarah. Melihat bagaimana Engkau adalah Allah yang bekerja, Allah yang bermisi, dan biarlah ini juga menolong kami untuk terus tergerak, berpartisipasi dalam misi Tuhan yang agung. Tuhan terima kasih. Berkati setiap kami, biarlah pembicaraan kami pada malam hari ini boleh melengkapi kami, boleh memberkati kami, boleh menumbuhkan kami, dan kami memuliakan nama Tuhan lewat pembelajaran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca Yesaya 43, ayat 10 sampai 13, saudara-saudara. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Biasanya teks Yesaya 43 itu kalau orang membaca itu penekanannya di bagian yang awal-awal ya, tentang betapa manusia berharga di mata Tuhan. Itu memang juga satu ayat yang betul dan ada di situ gitu, tetapi kita kadang kurang memperhatikan nih ayat 10 sampai 13 yang saya akan ajak kita untuk baca ini ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga untuk seterusnya akulah dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Nah, saudara, jadi sebenarnya waktu Tuhan memanggil Israel, menciptakan Israel, ada satu kerinduan, yaitu sebenarnya Israel umat Allah ini akan dipanggil dan diciptakan untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan itu juga panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, saudara, hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin belum tuntas ya tentang dasar Alkitab dari bagaimana kita mengerti misi Tuhan dinyatakan di sepanjang Alkitab. Jadi bukan hanya mengambil ayat tertentu tentang misi ya. Jadi kadang-kadang itu kan kita kalau membaca Alkitab tuh apa sih dasar ayat tentang misi? Oh ya, Matius 28. Jadi hanya Matius 28 begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya kita mencoba melihat di sini, ternyata dari awal sampai akhir Alkitab itu menceritakan tentang misinya Tuhan di dunia. Alkitab itu sendiri adalah kisah tentang misi Tuhan yang besar. Nah, kemarin kita baru sampai di penciptaan sudah selesai, ya, lalu kejatuhan kita sudah selesai, lalu kita masuk ke penebusan, tapi penebusannya baru penebusan di Kejadian pasal 3. Ya. Jadi penebusannya masih panjang. Nah, ini kita akan lanjutkan ya, saudara-saudara. Nanti kalau keburu, saya berharap sampai terakhir kita bisa mencapai juga tema-tema teologis yang penting dan melihat bagaimana sejarah itu bergerak. Tapi kalau nggak keburu ya enggak apa-apa, nanti untuk minggu depan lagi. Nah, saudara, jadi kita mengerti 4 babak ini di dalam kisah Alkitab yang besar, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan. Atau kalau lebih gampang kita mengingatnya, apa sih yang terjadi dengan manusia dan ciptaan di dalam masa-masa ini? Itu ada 4, saudara, yaitu baik, penciptaan itu menggambarkan apa yang baik, lalu kejatuhan itu menunjukkan bahwa ciptaan yang tadinya baik itu telah menjadi rusak, telah menjadi jahat, ya, jadi good, lalu evil. Lalu kemudian apa yang rusak itu diperbaharui oleh Tuhan di dalam Kristus menjadi sesuatu yang kita sebutnya new, baru ya, ciptaan yang baru. Dan puncaknya adalah kesempurnaan ya. Puncaknya adalah ketika segala sesuatunya itu perfect, saudara-saudara. Waktu Tuhan Yesus datang kembali sebagai raja di langit dan bumi yang baru ini. Nah, saudara, kita masuk sekarang ke Kejadian pasal 12 ya. Jadi kalau kita melihat kitab Kejadian,
Sebenarnya kitab Kejadian itu punya pola yang unik, Saudara. Ya. Jadi Kejadian 1-11 itu menceritakan penciptaan Tuhan yang global. Ya, penciptaan Tuhan untuk seluruh dunia ini, seluruh umat manusia. Dan kita lihat nanti di Kejadian 6-9 itu kan ada cerita Nuh ya. Apa namanya? Tuhan melihat ke seluruh dunia ciptaannya menjadi sangat jahat, lalu seperti dibersihkan begitu dalam tanda kutip pakai air bah, tetapi kemudian diciptakan kembali. Dan di dalam Kejadian pasal 10 itu ada silsilah keturunan daripada Nuh, yaitu silsilah Sem, Ham, dan Yafet, dan itu dikatakan ada 70 suku-suku bangsa. Itu menggambarkan banyak sekali suku-suku bangsa. Jadi memang Kejadian 1-11 itu penekanannya global gitu, universal ya, ke seluruh bangsa, seluruh muka bumi, seluruh umat manusia gitu. Dan Kejadian 11 Saudara ingat kisah apa Kejadian 11? Menara Babel. Ya, Menara Babel itu waktu Kejadian pasal 1 kan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan suruh beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala sesuatu yang merayap, dan apa namanya intinya adalah taklukkanlah bumi gitu ya, bertambah banyak, ekspansi ya ke seluruh bumi. Nah, tapi di Kejadian 11, manusia itu bilang apa? Karena mereka sudah menjadi banyak, mari kita buat satu menara. Menara yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi saudara lihat maunya Tuhan apa sebenarnya? Maunya Tuhan adalah manusia menyebar ke seluruh bumi. Dan kemarin kita tahu kenapa sih menyebar ke seluruh bumi itu jadi penting. Untuk menandai bahwa kekuasaan Tuhan itu di semesta, di seluruh bumi. Tapi manusia tidak mau. Kita buat saja menara yang tingginya sampai ke langit. Kita buat kerajaan kita sendiri. Kalau kerajaan Allah kan harus menyebar ke seluruh bumi. Nah kita nggak mau, jangan. Buat kerajaan sendiri, bikin menara sampai ke atas mencapai ke langit. Supaya apa? Supaya kita di sini aja, jangan menyebar ke seluruh bumi. Mari kita cari nama untuk diri kita sendiri. Itu di Kejadian 11. Ya. Nah itu sebenarnya pemberontakan. Kita melihat itu puncak pemberontakan. Manusia nggak mau ikut rencana Tuhan, maunya ngatur sendiri, maunya jadi Tuhannya. Kira-kira begitu. Nah, menariknya, setelah Kejadian 1-11 yang universal ini, global ya, menceritakan seluruh bumi, seluruh umat manusia, kemudian ceritanya, kok tiba-tiba jadi fokus hanya ke satu keluarga, saudara. Kejadian 12 itu ya. Tuhan memanggil Abraham. Cuman satu keluarga doang ini. Dan lalu sepanjang kitab Kejadian, menceritakan Abraham dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya, dan seterusnya ya. Lalu kemudian Ishak. Ishak itu kan anaknya Abraham ya. Dengan istrinya lagi, dengan anaknya lagi. Lalu Yakub, Yakub saudara dengan Esau. Urusan Yakub dengan Esau, lalu Yusuf. Jadi kok dari tadinya global ya, seluruh dunia, seluruh dunia. Nah sekarang jadi menyempit. Hanya satu keluarga ini yang kemudian menjadi satu bangsa. Namanya Israel. Kenapa ya? Karena memang Tuhan punya rencana, saudara. Rencananya Tuhan apa? Penebusan itu dimulai atau dilakukan Allah melalui satu bangsa yang khusus, namanya bangsa Israel. Jadi Tuhan itu melakukan penebusan tidak random, ya. Sekali kejap, semua langsung seluruh bumi begitu ya. Tetapi cara penebusan yang Tuhan pakai itu adalah melalui umatnya, umat khusus yang Dia ciptakan, umat yang Dia pilih, umat yang Dia bentuk, namanya Israel, nama umat ini, bangsa yang khusus. Israel diatur Tuhan harus punya cara hidup yang tertentu, yang spesial, yang berbeda, lain sekali dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau bangsa-bangsa lain hidup dengan penyembahan banyak dewa, Israel itu hanya satu Allah. Makanya misalnya nanti di Keluaran pasal 20, 10 perintah itu kan jelas sekali ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak boleh membuat patung. Tidak boleh sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ajaran monoteisme, hanya satu Tuhan Allah. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada berhala. Itu ketat banget dari Tuhan untuk Israel. Padahal mereka hidup di tengah-tengah dunia, sembah berhala.
Semua bangsa-bangsa di timur dekat kuno waktu itu, Bapak Ibu, baik itu Mesir, Asyur, Babel, ya, kemudian orang-orang Het, itu semua sembah banyak dewa. Hanya Israel saja yang tidak boleh sembah berhala, tidak boleh sembah dewa. Hanya satu Tuhannya, yaitu Tuhan Allah pencipta yang harus disembah, Allah Yahweh itu. Nah, ini adalah sebenarnya panggilan misi juga. Panggilan misi apa? Membuat satu-satunya nama Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, itu dikenal dan dikuduskan. Tidak ada Allah yang lain. Ya. Nah, kemudian Israel juga harus punya cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Cara hidup yang khusus. Ya, secara moral, secara ibadah diatur begitu rupa. Ya, moralnya contoh. Kalau nanti kamu dengan anak, kalau nanti kamu dengan tetangga harus begini dan begitu. Kalau saudara baca Keluaran, Imamat, itu diatur dengan begitu ketat ya. Hubungan moral, etika moral bangsa Israel. Lalu ritual juga penyembahan. Harus beribadah, caranya begini, hari ini, metodenya begini, diatur semua. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah dengan umat yang hidupnya berbeda ini, Tuhan mau kasih lihat ini loh yang akan terjadi kalau Tuhan jadi raja. Seharusnya kalau Israel itu sebagai umat Tuhan dan hidup menyembah Tuhan sebagai raja akan mengalami apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hidup yang shalom, ya, seperti di Taman Eden, hidup yang adil. Dan semua berkat-berkat itu, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keselamatan Tuhan, seharusnya Israel bawa alirkan ke segala bangsa. Nah, itu. Jadi Israel itu prototype atau model pertama, contoh begitu ya. Kayak gimana sih yang Tuhan mau hidup dengan manusia itu. Nah, sebenarnya itu saudara awal mulanya. Dan melalui Israel juga, Israel dipanggil untuk membawa kesaksian itu, membawa kasih Tuhan, membawa damai Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi ini cara Tuhan melakukan pekerjaan penebusan menggunakan umat yang khusus. Nah, Allah memanggil Israel sebagai umatnya itu dengan cara ikat janji. Ikat janji itu dilakukan di beberapa kali, ya, beberapa kali, saudara. Di dalam kisah Abraham ada ikat janji, ya, bahwa kamu akan diberikan tanah, diberikan keturunan, dan juga mendapatkan berkat. Lalu kemudian waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, setelah mereka tambah banyak di Mesir, hidup sebagai budak, lalu Tuhan keluarkan dan mereka ada di Gunung Sinai, di situ ikat janji lagi. Ya, kamu adalah umat yang saya keluarkan dari perbudakan, umat yang telah Tuhan bawa melewati masa-masa yang sangat sulit, masa-masa perbudakan, dan kemudian itu ikat janji dengan Tuhan, itu di Gunung Sinai. Ya. Lalu waktu Israel itu minta raja manusia, Tuhan memberikan raja ya, raja yang berkenan di hatinya Tuhan itu Raja Daud. Dan sebenarnya itu diperpanjang lagi janjinya Tuhan itu. Melalui keturunan Daud nanti akan datang raja yang kekal yang akan memerintah Israel selama-lamanya. Gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat janjinya tuh diperbaharui. Nah, saudara, di zaman kerajaan sebenarnya setelah Daud memerintah, bangsa Israel juga hidupnya juga mengalami jatuh bangun sebenarnya ya. Nah, sampai satu titik mereka itu tersesat dalam keberdosaan mereka, lalu Tuhan biarkan mereka mengalami pembuangan ke Babel. Tapi sebenarnya pulang dari pembuangan itu ada sisa-sisanya. Ya, sisa-sisa Israel yang bertobat, sisa-sisa Israel yang berbalik. Nah, kepada sisa-sisa itu sebenarnya juga ada ikat janji lagi. Itu dicatat di Esra, di Nehemia begitu. Nah, perjanjiannya baik ya, apa orang-orang yang keluar dari pembuangan di Babel itu sama sebenarnya model perjanjiannya dengan waktu mereka itu keluar dari Mesir. Perjanjiannya itu sama seperti perjanjian Sinai. Ya, hanya bedanya ini masa setelah pembuangan ke Babel gitu ya. Nah, orang-orang bilangnya itu Israel Bait Allah kedua, second temple. Temple yang pertamanya kan sudah rubuh, terus mereka bangun lagi, kira-kira begitu ya. Ini nanti saudara bisa baca ya. Nah, saudara, jadi panggilan Tuhan Allah kepada Israel, intinya itu 3. 1, menguduskan nama Allah, membuat nama Allah itu menjadi satu-satunya yang disembah. Israel harus menyembah Allah, menguduskan nama Allah, tidak ada nama yang lain. Israel menyembah Allah dan membuat bangsa-bangsa lain juga mengenal Allah itu dan percaya pada Allah itu. Itu pertama.
Kedua, memanusiakan sesamanya. Jadi misalnya contoh ya, salah satu yang sangat revolusioner itu aturan Sabat. Orang Israel dikasih sama Tuhan hukum Sabat. Kalau sudah kerja 6 hari, hari ke-7 itu istirahat. Kenapa? Karena kamu manusia. Kamu kalau dulu di Mesir dan juga di dalam bangsa-bangsa timur dekat kuno waktu itu, manusia itu nggak diperhatikan kehidupannya. Jadi kerja nggak usah berhenti, ya nggak apa-apa. Kerja terus aja sampai mati gitu. Kalau kata Tuhan, nggak boleh seperti itu. Kerja ada istirahat. Karena kamu bukan lagi budak Firaun, tetapi hamba-hamba Allah yang hidup, maka hukum Sabat itu menjadi sangat penting. Bahkan disuruh juga misalnya ya pada hari Sabat itu hamba-hambamu, budak-budakmu suruh juga Sabat, hewan-hewan suruh juga Sabat. Bahkan ada aturan Sabat untuk tanah juga, saudara. Jadi kalau saudara baca Imamat, ya kita akan melihat di situ ada masa tanah itu disuruh rest, jangan ditanamin begitu. Ya. Nah, dan juga Israel itu dipanggil Tuhan untuk membawa keadilan dan damai sejahtera di bumi. Ya. Nah, ini sebenarnya panggilan yang sangat besar. Ya, jadi kita itu sebagai bangsa, sebagai umat pilihan ya, kita percaya kalau percaya di dalam Kristus itu kita Israel rohani. Saudara mengerti umat pilihan? Kalau kita dengar kata umat pilihan, apa sih yang terlintas di pikiran kita? Pasti orang tuh kebanyakan mikirnya kalau dengar kata umat pilihan, itu kita akan tanya, oh saya dipilih untuk diselamatkan. Saya dipilih untuk masuk surga. Lalu kebanyakan ini $1 million question ya, satu pertanyaan 1 juta umat gitu ya, akan bertanya begini, saya dipilih, yang lain dipilih nggak? Saya orang pilihan atau bukan? Nah kalau gitu yang nggak dipilih gimana? Kok Tuhan pilih-pilih begitu ya? Nah kalau kita masih bertanya-bertanya begitu, kita belum mengerti sebenarnya arti pilihan. Kenapa sih kata umat pilihan itu jadi penting? Saudara dipilih untuk apa? Sebenarnya kita bukan semata-mata dipilih untuk masuk surga saja, tidak kepanasan nanti di neraka. Kalau orang yang lain biarin terserah. Nah kita untung aja kamu hoki, kamu dipilih begitu. Nah, pilih itu maksudnya dipanggil Tuhan untuk menyembah Dia. Tidak boleh sembah Allah yang lain. Mengenal Dia. Kedua, membuat nama Tuhan dikenal di segala bangsa, disembah oleh segala bangsa. Ketiga, memanusiakan sesama. Ya, lalu membawa keadilan Allah dan damai sejahtera Allah di bumi ini. Itu namanya orang pilihan. Ya. Jadi kalau saudara tanya, kok saya dipilih, orang lain nggak dipilih? Ya males itu namanya berarti. Ya, Anda tidak menyadari betapa luar biasanya panggilan ini. Begitu ya. Nah, jadi ini bukan masalah Tuhan jahat, Tuhan baik. Tetapi ini masalah rencana Tuhan menebus, ya memilih satu umat, itu memberikan satu panggilan untuk umat ini punya cara hidup yang tertentu, ya sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa melihat, oh begitu ya hidup itu kalau kita kenal Tuhan, kalau jadi umatnya Tuhan. Dan ini adalah kehidupan yang nantinya terbentuk dengan sempurna waktu Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja. Waktu dunia ini disempurnakan menjadi langit dan bumi yang baru. Ini yang terjadi, saudara. Nama Tuhan Yesus akan disembah. Kitab Wahyu tulis, setiap lutut akan bertelut, dan semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan semua orang akan menyembah bagi Dialah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi anak domba itu. Semua orang dari segala suku, dan lidah, dan kaum, dan bahasa, dan bangsa akan menyembah Yesus. Itu yang terjadi sebenarnya. Nama Yesus dikuduskan. Lalu kita menikmati kehidupan di langit dan bumi yang baru yang tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada dosa, yang ada hanya cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, keindahan. Nah itu saudara, jadi sebenarnya tujuannya Tuhan itu dari awal sampai akhir jelas dan sama. Dan Tuhan pakai umatnya, umat pilihan Israel itu, dan kita gereja sekarang, untuk mengerjakan itu di tengah-tengah dunia dan ciptaan yang sudah rusak. Jadi sebenarnya kita dipanggil Tuhan ikut serta untuk melakukan pekerjaan penebusan ini. Tuhan mengerjakannya, kita diajak untuk berpartisipasi. Ya. Nah, saudara, sayangnya Israel gagal menjalankan misi itu. Ya, Israel gagal menjalankan panggilannya. Sehingga Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia ini, dan di dalam perjanjian baru itu Yesus Kristus ditunjukkan sebagai penggantinya Israel.
Contoh, misalnya Injil Matius sangat tegas menunjukkan bahwa Yesus itu seperti Musa yang kedua. Ya, Yesus misalnya dibaptis 1 kali oleh Yohanes di Sungai Yordan. Baptisan itu adalah ritus baptisan penyucian orang Yahudi. Orang Yahudi punya tradisi itu. Nah, Yesus kan tapi sudah suci kan, dia Allah ya. Dia mau disucikan dari apa? Sebenarnya kan nggak perlu ya. Tetapi kenapa kok Yesus tetap terima baptisan itu? Itu sebenarnya dia sedang menyamakan diri. Menyamakan diri, mengidentikan diri dengan orang-orang berdosa. Mengambil tradisi Israel, dia sedang mengidentikan diri, dia juga bagian dari Israel. Nah, Yesus di dalam Yohanes 15, dia bilang kepada murid-muridnya, aku adalah pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang benar. Nah, saudara, orang-orang Yahudi itu ngerti sekali kalau ngomong pokok anggurnya Tuhan. Siapa sih pokok anggurnya Tuhan? Kebun anggurnya Tuhan, pohon anggurnya Tuhan, itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara. Ya, di dalam Yesaya 5 misalnya kita temukan, Tuhan Allah lihat kebun anggurnya, saya sudah tanami, saya sudah rawat, saya sudah pupuki. Saya pengen hasil yang manis, tetapi yang ada cuma hasil yang asam. Saya cari keadilan, tetapi yang ada cuma kelaliman. Israel itu pokok anggur Tuhan yang gagal. Lalu ketika Yesus bilang saya pokok anggur yang sejati, maksudnya apa? Maksudnya dia sedang menggantikan, ya, dia replacing Israel yang gagal itu. Yesus menjalankan di dalam dirinya, di dalam hidupnya, seluruh tuntutan Taurat yang Allah Bapa berikan kepada umat Israel. Nah, di dalam Yesus Israel sejati itu, yang sudah menjalankan misinya dengan sempurna, kita itu yang percaya pada Yesus itu disatukan. Kalau bahasa Paulus itu dicangkokkan, diincludekan. Kita menjadi Israel rohani, yang turut ambil bagian dalam keselamatan itu, dan turut ambil bagian dalam panggilan itu. Ya, Yesus Kristus mengerjakan pendamaian antara Allah dengan umat, juga antara umat dan sesamanya. Yesus Kristus membuat satu kemanusiaan humanity yang baru, kelompok umat manusia yang baru, yaitu Israel rohani, yang diperbaharui Allah melalui Roh Kudus. Dan Israel rohani ini diutus kembali ke dalam dunia dengan panggilan yang sama seperti Israel yang pertama, yaitu hidup berbeda dari dunia. Makanya kan Paulus misalnya di dalam Roma 12 kan Paulus bilang, jangan kamu hidup serupa dengan dunia ini. Kenapa? Ya karena itu panggilan Israel yang pertama juga. Hiduplah berbeda dari bangsa-bangsa asing. Supaya apa? Supaya orang lihat, oh orang hidup punya Tuhan tuh lain ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, maka saudara kita mengerti di sini panggilan utama misi Kristen, yaitu menguduskan nama Allah dan membuat nama Allah dikenal. Nah, kemarin kita sudah lihat di dalam doa Bapa kami, ada spiritualitas sebenarnya, cakupan pelayanan misi Kristen atau spiritualitas misi yang kita mesti latih di dalam hidup kita. Yaitu apa? Gereja dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ya. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertama-tama kita dipanggil untuk menguduskan nama Tuhan, menyembah Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi dipanggil kita untuk menunjukkan, menyatakan kerajaan Allah itu di bumi. Ya. Lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini bicara soal apa? Bicara bahwa kita pun dipanggil minta sama Tuhan makanan kita, dan kita juga dipanggil terlibat mencukupkan kebutuhan dunia ini. Nah, ini cakupan pelayanan misi kan, saudara. Yang pertama adalah pekabaran Injil, ya, membuat nama Tuhan dikenal, memasyurkan nama Tuhan di mana-mana. Kedua, mengusahakan society, masyarakat dunia yang kayak kerajaan surga, yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keadilan, kesejahteraan. Yang ketiga, mencukupkan kebutuhan orang yang berkekurangan. Itu juga panggilan misi. Ya, memberi makan yang lapar, pakaikan baju kepada yang telanjang, kunjungi orang-orang yang tertindas, ya, membebaskan orang-orang yang tertawan. Itu panggilan misi juga, ya. Lalu, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Nah, saudara, salah satu panggilan misi itu adalah panggilan untuk rekonsiliasi juga. Membawa rekonsiliasi itu antara Allah dengan umat dan juga umat dengan sesamanya. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang hospitable, ramah, terbuka. Bukan orang yang hostile, orang yang tajam, yang keras, yang menyakiti. Begitu ya. Dan ini saudara, panggilan ini menjadi sangat penting, apalagi kalau kita sekarang membuka mata, kita lihat di dunia yang sangat banyak dengan perang. Di Myanmar, ya, di Ukraine, ya, Palestina. Saudara, itu panggilan rekonsiliasi itu menjadi sesuatu yang serius. Ya. Dan panggilan untuk belas kasihan, ya, compassion, mengampuni, memberi diri, itu cakupan daripada panggilan misi juga. Termasuk misalnya kalau di Indonesia, kelompok etnis itu kan sangat rentan ya dengan apa namanya konflik ya, perpecahan antar kelompok etnis, trauma rasial. Nah, saudara, kita dipanggil Tuhan juga untuk bekerja juga di bidang itu. Gitu ya, membawa cintanya Tuhan, damainya Tuhan dinyatakan. Dan kemudian jauhkanlah kami daripada pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini panggilan apa? Panggilan untuk bertahan. Hidup sebagai pengikut Tuhan di dunia, menjalankan misi Tuhan di dunia, pasti ada serangan. Serangan dari siapa? Dari dunia ini, dari iblis, dari si jahat. Dan di situ kita dipanggil untuk endurance. Dijauhkan daripada penderitaan, tapi juga kuat menanggungnya. Itu doa kan, saudara. Sebenarnya kalau doa misi ya, ada satu beban doa saya untuk doa misi itu kan mendoakan gereja-gereja yang atau orang-orang Kristen yang tertawan ya. Jadi ada satu lembaga namanya Open Doors, suka memberikan kita informasi gitu untuk orang-orang Kristen yang dipersekusi. Nah, untuk yang dipersekusi kan kita doa minta daya tahan, minta kekuatan, minta iman mereka tetap tumbuh. Tapi kita juga minta Tuhan jauhkan gitu dari penderitaan. Jangan penderitaan itu jangan terus-terus menekan. Nah, jadi kita itu cakupan juga di dalam pelayanan misi. Minta Tuhan menolong atas kesulitan dan pergumulan yang dihadapi. Dan kita percaya akan proteksi dan otoritas Allah, Allah yang kita sembah, berkuasa atas dunia ini dan atas alam semesta. Dan ini adalah visi kemuliaan, nanti Tuhan akan datang kembali dan bertakhta di tengah kita sebagai Raja. Seluruh umat manusia dan ciptaan akan dipulihkan dengan sempurna. Lalu kerajaan kekal yang datang akan penuh damai, penuh sejahtera, penuh sukacita. Nah, saudara, kita dipanggil Tuhan sekarang ini kita lagi kerja untuk mencapai itu. Nah, maka di sini kalau mau diringkaskan, kita mengerti bahwa misi itu bukan pilihan. Mau terlibat atau enggak terlibat gitu. Oh, saya mau ikut misi nih, mumpung lagi bulannya gitu ya. Jadi ikut begitu ya. Nah, itu bukan pilihan seperti itu, saudara. Atau kita bilang, oh saya mah nggak beban ikut misi Tuhan, saya nggak beban. Nah, saudara, dengan kita menjadi umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan, itu sudah include. Seperti contohnya sesederhana inilah, bayi lahir ke dalam dunia, dia jadi manusia, itu sudah include. Dalam tanda kutip ya, tugas tanggung jawabnya sebagai bayi, manusia, dia harus makan, dia harus minum, dia harus jaga kebersihan dia. Sampai satu waktu dia akan sekolah, ya, dia harus jalanin hidup dia. Dia nggak bisa bilang ini, enggak saya nggak mau hidup lah, saya nggak mau makan sekolah, saya nggak beban, nggak bisa saudara. Ya, jadi kalau kita itu adalah umat Allah, maka misi ini menjadi sesuatu yang include, menjadi sesuatu yang inherent, termasuk dalam jati diri kita, dalam panggilan kita sebagai umat Allah. Ya. Dan misi juga bukan hanya bagi-bagi uang atau bagi-bagi bantuan kepada orang miskin. Ini bagian dari tindakan misi, tapi misi itu bukan cuma berarti seperti itu. Ya. Dan misi itu bukan juga tindakan kita untuk Tuhan. Jadi saya pikir-pikir, oh saya pengen apa ya untuk Tuhan hari ini ya. Oh saya pengen bikin gereja. Oh saya pengen pergi ke Papua. Oh saya pengen sumbang 3 juta untuk orang ini, 10 juta untuk gereja itu, begitu ya. Yang saya mau aja untuk Tuhan. Enggak begitu. Tapi kita mengerti misi pertama-tama, misi itu adalah tindakan Allah dulu. Allah yang punya hati untuk dunia ini, Allah yang punya hati untuk ciptaannya, Allah yang punya hati untuk bangsa-bangsa. Dan Allah mengerjakannya dengan cara memilih umat, dengan cara memelihara umat pilihan, dengan cara mengutus Yesus Kristus, dengan cara mendirikan gereja-gereja, dengan cara memulihkan alam semesta. Ya, nah, ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk berpartisipasi. Gereja dipanggil untuk ikut serta.
Kalau Tuhan sudah kerja dalam hidup saya juga harus menjalankan hidup saya untuk Tuhan. Sederhananya begitu, saudara. Ya, oke. Jadi saudara, kita melihat panggilan misi itu terbuka, atau mungkin bukan hanya terbuka ya, lebih tepatnya dibilang itu adalah ya esensi gitu, intrinsik ya, sudah diberikan untuk seluruh umat Allah, seluruh manusia baru. Kemudian cakupan pekerjaan misi itu apa? Seluruh dunia, saudara. Misi itu bukan cuma di gereja, juga bukan hanya di daerah-daerah terpencil, bukan hanya di kota. Misi itu adalah seluruh dunia. Karena apa? Karena nanti Tuhan akan datang dan bertahta di seluruh dunia ini sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kemudian panggilan misi juga kita kerjakan, bentuknya apa? Bentuknya adalah dengan melakukan segala pekerjaan baik, itu Efesus 2 ayat 10. Segala pekerjaan baik yang kita bisa lakukan. Pekerjaan baik itu bukan hanya nolongin nenek-nenek menyeberang di jalan, begitu ya. Atau membantu ibu saya memasak di rumah. Bukan hanya begitu, saudara. Tapi pekerjaan baik adalah seluruh profesi hidup kita. Apa yang saya bisa kerjakan dalam hidup ini, yang melaluinya Tuhan itu dimuliakan. Apa yang saya bisa kerjakan dalam dunia ini, yang melalui saya kerjakan itu, kasih Tuhan dialirkan, damai Tuhan dialirkan, sejahtera Tuhan dialirkan. Nah, kalau kita berprofesi sebagai dokter misalnya ya, Pak Yohanes dan juga rekan-rekan yang lain. Ya dokter itu tujuannya apa? Menolong orang kan supaya sehat. Ya supaya nggak ada sakit lagi. Dan betul, saudara, di langit dan bumi yang baru kan tidak ada sakit penyakit. Saya yakin di langit dan bumi yang baru itu nggak ada busung lapar, nggak ada anak ingus-ingus, itu kayak di Papua ya, nggak ada virus COVID. Dan kita bekerja menuju sana, nggak ada kanker, ya itu di langit dan bumi yang baru. Maka kita perlu berpikir, mengusahakan lewat profesi medis ini, bagaimana ya supaya kerajaan Allah itu tercapai, terjadi. Shalom Tuhan Allah itu terjadi. Makanya orang-orang temukan obat baru, temukan teknik baru, menjalankan tugas perawatan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga misalnya panggilan sebagai guru, saudara. Ya, saya percaya di dunia yang baru, langit dan bumi yang baru milik Tuhan, kan nggak ada buta huruf ya. Semua orang terdidik ya. Maksudnya terdidik itu bukan S3 semua, tetapi apa namanya, memperoleh kesempatan yang sama untuk punya kualitas hidup yang baik. Dan pendidikan itu adalah cara untuk mencapainya. Maka kenapa kita mengajar? Kenapa kita ajarkan anak-anak pengetahuan, anak-anak moral, bisa baca ya? Itu untuk mencapai society yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, yang seperti dunia baru nanti yang Tuhan kerjakan. Begitu juga kalau kita kerja di pemeliharaan alam, di teknologi, ya, di hukum, ya segala aspek, saudara. Bahkan dengan mengelola rumah tangga, ya saudara dan saya juga dipanggil. Bagaimana rumah ini bisa menjadi seperti langit dan bumi yang baru yang nanti Tuhan datang. Menjadi kerajaan Allah yang penuh kasih, damai sejahtera, keadilan, kesejahteraan. Jadi secara mikro pun paling kecil ya di dalam rumah, itu panggilan misi. Kita mau kasih tunjuk dunia, keluarga Kristen itu seperti apa. Keluarganya umat Tuhan. Hidupnya beda sama keluarga-keluarga yang lain. Kalau keluarga yang lain bapaknya tidak sayang mamahnya, main gampar gitu ya, mamahnya tidak hormat, istri tidak hormat sama suami, orang tua takut anak. Nah itu orang-orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau ada Tuhan, ya, maka kita punya kehidupan yang penuh cinta kasih, kehidupan yang penuh keadilan, damai sejahtera, kelihatan. Nah itulah panggilan misi. Ya, jadi sebenarnya kita menghidupi panggilan misi itu dalam setiap aspek kehidupan. Bukan cuma pilih-pilih. Oh, kalau nanti hari Sabtu mau pergi ke desa, bakti sosial itu misi. Ya, kalau hari ini di rumah saya bersama-sama dengan keluarga, oh itu enggak misi. Enggak begitu. Seluruh aspek hidup kita itu adalah kita bermisi, menunjukkan apa artinya kalau Tuhan menjadi raja. Apa artinya hidup sebagai umat tebusan milik Tuhan. Begitu saudara ya, kira-kira ya. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah kerajaan Allah dinyatakan di seluruh bumi. Bapak Ibu, memang jujur kita harus mengakui kadang satu kekristenan, baik di mana-mana ya, gereja Hosana ataupun bukan, kekristenan itu tidak melatih kita untuk berpikir konkret ya. Jadi kita itu kebiasaan terlalu lama dibentuk dengan pengajaran doktrinal dan biblikal yang mengawang-awang.
Kekristenan itu ya teori, teologi ya ini harus dipahami. Nah, tidak didaratkan sampai sedarat-daratnya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sehingga kan menimbulkan gap yang besar antara pengetahuan dengan praktek hidup di banyak orang Kristen. Itu satu. Kedua, kita juga di dalam kekristenan itu bergumul dengan satu isu yang sangat besar, yaitu apa? Keterpisahan, memisahkan yang rohani dengan yang duniawi, yang rohani dengan yang sekuler. Seolah-olah kalau lagi di gereja, ngomongin itu yang rohani aja. Doa, baca Alkitab, sikap hidup yang baik, nyumbang orang, moral, nggak mau kaya. Kira-kira begitulah. Ya. Tapi kalau kita udah mikir gimana cari untung, gimana investasi, gimana masak lebih enak, gimana mengembangkan inovasi baru, itu mah duniawi. Dan jangan dikait-kaitkan. Nah, tapi ini sebenarnya yang menjadi penghalang sangat besar. Kenapa kok kesaksian orang Kristen tidak sampai kepada ruang publik, kepada society, kepada masyarakat? Sebenarnya pelajaran tentang misi sangat erat dengan refleksi yang berikut, yang kita di gereja perlu lebih banyak perkenalkan, yaitu teologi kerja. Kenapa sih kita harus bekerja? Bapak Ibu pikir nggak sebenarnya manusia hidup itu 60%, 70% kehidupan itu habis di masa kerja. Jadi anak-anak itu kan cuma sebentar doang, paling umur berapa sih sampai sekolah tamat ya 18. Kalau dia SMA. Habis itu kerja terus kan, sampai mati gitu. Kerja terus. Ya oke lah mungkin nanti ada masa pensiun tidak bekerja, tapi juga itu kan pendek dibandingkan waktu kerja. Waktu kerja itu panjang banget. Jadi kalau boleh dibilang jam hidup kita habisnya di mana? Habisnya di kerja. Kalau kerja itu adalah satu perkara yang sangat begitu besarnya mengambil porsi dalam hidup manusia. Kira-kira kerja itu penting nggak bagi Allah? Kalau kerja itu nggak penting bagi Allah, kerja itu nggak signifikan bagi Allah. Yang penting bagi Allah hanya kalau kita ke gereja dan berdoa, saat teduh setengah jam tiap hari, itu yang paling penting bagi Allah. Ya ngapain kita harus buang waktu dan tenaga begitu panjang untuk kerja? Ternyata kerja juga punya satu panggilan yang sangat penting. Menurut Bapak Ibu nanti di surga kerajaan Allah langit dan bumi yang baru kita masih kerja nggak? Nyanyi doang ya? Sungguh mati kalau surga cuma nyanyi doang selama-lamanya, itu kekal loh. Kekal pun nggak ada limit waktunya. Itu apa kita tenggorokan nggak putus kita suara ya? Saya sih bosen loh. Ya dulu di saat kami ada paduan suara, waduh saya murid paduan suara paling menyebalkan kali daripada guru-guru ya. Nyanyi begitu terus, aduh bosan saudara ya. Saudara di kerajaan Allah pun ya kita ngapain? Kita menata, memelihara itu bumi yang sudah indah itu ya begitu kita jalankan terus. Jadi ternyata pekerjaan yang ada pada tangan kita itu juga signifikan bagi Tuhan. Konkretnya gimana ya saya bermisi melalui pekerjaan? Cara paling gampang biasanya terbagi menjadi dua jawaban. Satu, ya cerita Yesus ke teman-teman yang belum percaya. Cerita Yesus ke teman-teman yang belum percaya. Oke, itu juga betul. Itu juga cara bermisi di pekerjaan. Tapi kalau misalnya nih, in case semua sudah percaya, kita mau gimana? Nggak ada lagi yang bisa diceritakan. Kan gitu. Atau in case di tempat yang justru sama sekali tidak boleh cerita Yesus. Nggak boleh kita mengconvince orang gitu. Ya. Yang gimana cara bermisi? Terus yang kedua, biasanya cara bermisi lewat pekerjaan itu adalah dengan etika kerja. Ya kerja lebih baik, tidak usah pungut bayaran. Nah, oke, saudara, itu mungkin itu juga big deal. Itu juga sesuatu yang kita bisa kerjakan. Tetapi normalnya orang tuh nggak, menurut saya ya saya bisa salah. Kayaknya nggak akan mungkin deh kalau semua sistemnya begitu ya. Semua tuh yang mau orang Kristen tuh harus kerja tanpa dibayar gitu. Itu nggak survive deh. Kehidupan itu nggak muter ya. Maksudnya dunia society jadi nggak berjalan. Nah, maka saya mengusulkan cara yang berikutnya yaitu apa? Mari kita lihat profesi itu sendiri, kerja itu sendiri, ilmu itu sendiri sebagai panggilan misi. Apa kaitannya pekerjaan saya dengan misi Tuhan? Kenapa kok pekerjaan pilot itu signifikan ya di dunia ini? Kenapa harus ada pilot ya di dunia ini? Kalau boleh tanya, atau penerbangan aviation gitu. Kenapa harus ada ya? Mungkin bisa panjang jawabannya, tetapi salah satu yang terpintas dalam pikiran saya sekarang ini kan untuk membuat dunia yang lebih baik. Menghubungkan orang dengan cepat. Ya, kalau pakai jalan darat sangat susah gitu ya. Menghubungkan dunia, menghubungkan semesta yang jauh-jauh ini dengan cara yang cepat dan murah. Dan mungkin bukan hanya orang, tetapi juga membawa logistik, misalnya, menolong perlengkapan dan sebagainya. Jadi dunia aviasi sendiri
Itu sesuatu yang signifikan untuk ciptaan yang lebih baik, ciptaan yang lebih sempurna, yang diidealisasikan oleh Allah waktu kerajaannya datang. Jadi menurut saya salah satu cara utama untuk mengerjakan misi, kembangkanlah dunia profesi Bapak Ibu. Karena nggak semua orang terpanggil di situ. Nggak semua orang Tuhan perlengkapi di situ. Nah, ini bicara soal konsep panggilan. Menurut Ibu Bapak yang namanya panggilan itu apa sih? Seringkali kita mungkin berpikir, oh yang dipanggil Tuhan itu ya pendeta, penginjil. Itu panggilan. Yang lain apa? Panggilan atau bukan? Profesi. Apalagi seringkali itu keliru ya, pendeta-pendeta zaman dulu, saya juga suka mendapatkan pesan-pesan begitu sih. Waktu baru masuk sekolah teologi kan, yang senior-seniornya kan bilang, saudara harus bersyukur. Dari sekian miliar orang di dunia, Tuhan panggil saudara. Tuhan tidak panggil yang lain. Padahal yang lain lebih kaya, yang lain lebih bagus, yang lain lebih ini. Anda yang dipanggil. Jadi kita-kita yang sekolah teologi itu seperti jadi manusia spesial gitu. Oh kita mah lain gitu. Orang lain tuh enggak dipanggil. Saya nih dipanggil gitu. Nah saudara, pada setelah saya masuk ke jemaat, saya lihat jemaat Hosana variasi. Ada Pak Yohanes dokter yang menjalankan tugas dengan baik. Pak Joni Pamingkuang dosen yang menjalankan tugas dengan baik. Dan yang lain banyak gitu ya. Saya bilang, oh ternyata orang yang bisa kerja dengan baik nggak cuma saya loh. Yang dipanggil Tuhan secara spesial dan khusus, ya mereka tuh jauh lebih hebat. Nah, saudara mesti mengertinya begini. Ya kalau Pak Martinus dipanggil di dunia aviation, itu panggilan yang khusus. Yang saya Karmia ini nggak dipanggil ke situ. Anda menjadi arsitek, itu panggilan loh. Nggak semua orang dipanggil seperti itu. Ya, Ibu Bapak yang kerja di teknologi, itu panggilan. Dan saya menghargai panggilannya orang lain, saya nggak dapat panggilan itu. Nah, maka salah satu cara konkret untuk menjalankan misi adalah, ayo kembangkan ilmu pengetahuan di bidang itu. Kembangkan penemuan-penemuan baru, teknologi baru. Jadilah Excel itu apa ya? Maju, advance gitu. Di dalam dunia pekerjaannya sendiri, di dalam dunia keilmuan. Nah, bukan hanya etika kerja ya. Kadang yang saya sedih itu begini ya, kalau melihat mahasiswa misalnya di universitas khususnya, mahasiswa yang Kristen sama yang nggak Kristen gitu ya, kok yang sepertinya ada kehausan untuk ilmu gitu, pengen ngulik, pengen belajar. Itu kira-kira kebanyakan yang Kristen atau yang enggak? Kalau yang Kristen itu males-males gitu ya, hari-hari gitu ya, yang penting saya masuk surga aja, belajar udah sekedarnya lah, dan bapak mama bisa bayar gitu. Tidak ada satu dorongan, saya harus mengembangkan keilmuan, saya harus pikir bagaimana saya bisa excel di bidang ini. Wah, kok orang Kristen jadi nggak ada, justru itu lemah kesaksiannya gitu. Ya. Terus kita kan selalu bilang ke anak-anak misalnya, jangan nyontek. Kalau kuliah, ujian tuh belajar baik-baik. Belajar baik-baik terus, nah seringkali toxic positivity ya Bapak Ibu ya. Belajar, Tuhan lebih menghargai kamu nilai jelek daripada kamu nyontek. Ya jadi dia nggak memacu diri buat belajar lebih keras. Padahal kalau kita menjadi dosen misalnya, standar akademik yang sama. Kamu belajar, kalau susah gimana? Ya lah, kurangi waktu main, pokoknya kamu belajar lebih sungguh. Jadi saya berharap begini, kalau kita percaya bahwa Allahnya orang Kristen itu Allah yang maha besar, pengetahuannya sempurna, hikmatnya sempurna, tiada yang menandingi dia, lebih dari segala Allah yang lain. Ya maka seharusnya orang Kristen itu paling unggul juga di dalam bidang-bidang profesi, di dalam bidang pekerjaan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya. Etika kerja oke, etika kerja baik, bisa kesaksian verbal di tempat kerja juga baik, itu baik. Tapi panggilan yang ketiga ini jangan dilupakan. Bagaimana saya bisa diandalkan dalam pekerjaan saya, dilihat sebagai orang yang ngerti keilmuan, ngerti bidangnya. Nah itu Anda menjalankan misi Tuhan. John Calvin di awal-awal reformasi waktu itu bilang begini, bagaimana orang di kota Jenewa bisa membedakan pembuat jam yang Kristen sama yang nggak Kristen? Harusnya pembuat jam yang Kristen itu bikinnya presisi. Lebih presisi daripada semua yang lain. Dengan membuat jam yang paling presisi dan tidak cepat rusak, Anda sedang memuliakan Tuhan. Itu kata John Calvin. Dan saya pengen begitu. Jadi kita mendorong gereja, anak-anak muda, ayo kembangkan profesimu. Ya. Bikin game, ya. Bikin game yang canggih, bikin game yang rumit sistemnya begitu ya, tapi kok ada yang bisa bikin begitu gitu. Tentu dengan nilai-nilai firman Tuhan.
Nah, kemarin kan kita lagi boomingnya nih nonton film sore ya. Itu saya merasa sangat terberkati loh. Bagus saudara filmnya. Bukan hanya cerita ya, tapi cara bikinnya. Maju gitu. Ini kelasnya beda dibandingkan film-film yang lain. Pembuatnya orang Kristen. Dan dia kesaksian di salah satu podcast. Dia bilang, saya mah sebenarnya hobinya bukan film, hobi saya basket. Tapi entah kenapa saya tahu Tuhan itu ngomong sama saya. Waktu saya bikin film, Tuhan itu senang. Jadi kualitasnya kok beda sama film-film yang lain begitu. Nah, itu misi gitu. Jadi nggak harus di dalam firman tuh, di dalam filmnya nanti tiba-tiba ada ayat gitu ya. Nggak begitu juga. Ya, tetapi mari kita menggunakan apa yang Tuhan kasih di tangan kita di hidup kita sekarang untuk mengerjakan misi Tuhan dengan konkret. Ya, saya harap ini boleh coba jadi refleksi lagi nanti ya. Apa ya? Saya sudah misional belum ya dalam hidup ini? Kira-kira begitu. Nah, ada satu pertanyaan bagus di grup di chat Zoom dari Pak Edward. Apakah kita mendapatkan upah yang berbeda-beda satu sama lain dari pelayanan kita kalau di surga nanti di kekekalan? Ya, kan anugerah keselamatan semua kita sudah dapat. Nah, tapi nanti apakah tiap orang akan dapat upah yang sama atau berbeda-beda dilihat dari panggilan pelayanannya? Contoh misalnya misionaris yang pergi ke desa menderita sama hamba Tuhan yang khotbah-khotbah cuma untuk cari uang. Nah, itu kira-kira upahnya beda atau sama? Menurut saudara gimana? Yang bilang sama berapa banyak? Yang bilang beda? Nah, jadi kalau keselamatan semua orang udah pasti dapat ya. Nah, mengenai upah, Alkitab memang bicara kepada kita soal reward, ya, upah di dalam kerajaan surga. Nah, di dalam teologi reform sendiri terbagi dua pandangan. Ini sama-sama reform. Jadi ini reform A, reform B aja sama. Ini dua-dua sama-sama reform. Kelompok yang pertama, salah satunya John Calvin, Thomas Aquinas, Agustinus juga bilang upah itu beda, lain-lain. Orang itu bisa punya upah lain-lain. Tapi upah itu juga bukan karena usaha kita di dunia. Juga bukan karena investasi. Ya, dulu saya waktu kecil di sekolah minggu gereja tertentu, gurunya tuh ngomong begitu. Kalau kamu rajin pelayanan itu kita kayak kirim batu bata ke Tuhan gitu. Nanti Tuhan bangunin rumahmu katanya. Jadi kalau semakin sering baca Alkitab, nanti rumahnya semakin cepat jadi gitu ya. Oh, saya pikir sekarang kalau gitu rumah saya udah berapa ya? Banyak banget nih. Tapi sayang nggak bisa dijual ya. Ya, saudara itu dulu gitu ajaran-ajaran yang kita terima gitu ya. Jadi ada upah yang berbeda memang. Tiap orang akan dinilai berdasarkan katanya ada yang berdasarkan kesetiaannya, ada yang berkata begitu, berdasarkan ketahanannya, ada yang bilang begitu, dan bisa berbeda-beda. Nah, tapi meskipun upah ini berbeda-beda, catatannya adalah satu, bukan karena perbuatan kita, bukan diukur dari seberapa besar perbuatan kita. Ini semata-mata memang ya pada akhirnya dilihat dari buah pelayanan, tetapi itu semua juga anugerah dari Kristus. Nah, yang kedua adalah upahnya itu pun sama-sama besar sebenarnya di luar jangkauan kita. Jadi nggak ada yang masuk surga itu bare minimum, ya udah masuk doang gitu, nanti nggak bisa punya rumah gitu, nggak begitu. Tapi kita sudah menikmati persekutuan yang kekal bersama Tuhan. Terus yang ketiga, ini tuh cuman masalah seperti contohnya begini, bejana air yang menampung air. Saya bisa tampung 8 liter, ada orang menampung 5, ada orang menampung 12. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah perlu dipahami bahwa upah ini bukan sifatnya material. Jadi yang satu perak, yang satu emas, yang satu kayu, yang satu perunggu begitu, yang enggak begitu. Ya lalu tiba-tiba nanti kita lihat, wah ternyata orang yang kayak pemungut cukai ternyata kita pikir hidupnya sangat jahat, ternyata emasnya banyak banget gitu ya. Nah, enggak begitu, saudara. Itu kan materialistik sekali ya. Kerajaan surga kan enggak begitu, enggak ada dong pola pikir materialistik. Ada pemikiran yang seperti ini. Nah, tapi pemikiran yang kedua, biasanya ini mengacu pada Matius 21, perumpamaan pekerja di kebun anggur. Tuhan katakan mau yang kerja jam 9 pagi ataupun jam 5 sore itu sama upahnya 1 dinar. Jadi tidak ada pembedaan upah, dan upah sejati di dalam kerajaan surga itu adalah ya diri Tuhan sendiri, keselamatan Tuhan, keselamatan yang kita terima itu sendiri, ya. Hidup kekal dengan Tuhan selama-lamanya, itu upah yang sejati. Jadi kalau yang pertama membedakan, ada keselamatan, ada upah. Kalau yang kedua ini tidak membedakan. Nah, ini sama-sama reform. Jadi saudara mau yang pertama, mau yang kedua tidak masalah.
Sejauh saudara mengerti, ini bukan materialistik. Dan saya pelayanan bukan mengejar upah. Kalau Anda berpikir, saya pelayanan setia supaya nanti dapatnya Lamborghini gitu ya. Kalau pelayanan hare-hare gitu ya, santai-santai nanti cuma Avanza. Aduh, masa cuma Avanza gitu ya. Nah, itu tentu kita pola pikirnya belum cocok lah. Buat kerajaan Allah. Terlalu terlalu materialistik. Nah, yang itu yang duniawi, saudara ya. Nah, tapi kalau kita mengerti upah itu adalah karunia Allah di dalam Kristus, boleh juga sih kalau kita punya pandangan seperti itu. Kalau saya pribadi lebih condong pandangan yang kedua. Jadi tidak ada pembedaan antara upah dengan keselamatan. Upah yang sejati itu apa? Upah yang sejati adalah persekutuan saya dengan Tuhan. Mendapatkan Tuhan sebagai bagian yang terbaik dan tidak pernah habis. Itu adalah upah yang sejati. Saya cenderung yang kedua. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita melayani di dalam Tuhan, ya semata-mata karena saya sudah ditebus, saya sukacita untuk melayani Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya. Semoga cukup jelas ya. Oke, ada lagi pertanyaan, tanggapan, atau respons Bapak Ibu? Kalau belum, kita berdoa ya. Tadinya saya mau masuk ke sejarah, tapi ini udah mau 8:30, saudara ya. Ternyata waktu tidak berasa ya. Nah, mari kita berdoa. Saya pengen kasih tunjuk saudara. Hari ini kita mau berdoa untuk orang-orang Kristen yang harus menderita penganiayaan, persecuted Christian itu istilahnya. Jadi ada satu lembaga pelayanan namanya Open Doors. Kalau yang di Jakarta, di Indonesia ada kantornya itu di Petamburan di Jakarta. Dan mereka membuat yang namanya World Watch List. Jadi tiap tahun seperti membuat indeks negara-negara dengan resiko kekerasan terhadap Kristenan yang paling besar di mana. Nah, saudara kalau pengen baca, ada webnya ini ya, Open Doors, tapi ini yang internasional, yang Indonesia juga ada. Bahkan dulu itu mereka bikin buku gitu, buku doa. Ya, buku doa untuk suku-suku, bukan suku-suku, sorry, untuk Kristenan-Kristenan yang teraniaya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih diterbitkan atau enggak, tapi semuanya sudah ada secara online. Contohnya kita lihat ya, top 50 ya. Ranking 50 ya. Nih, saudara bisa lihat ini yang warna kuning itu high level of persecution. Kalau yang warna orange itu, jadi high itu tinggi ya. Warna orange itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan yang terakhir itu adalah ekstrim. Nah, jadi ini adalah tempat-tempatnya ya. Kita lihat listnya ya, saudara ya. Satu dari 7 orang Kristen itu dianiaya di seluruh dunia. 1 dari 5 orang Kristen dianiaya di Afrika. Dan 2 dari 5 itu dianiaya di Asia. Saya punya teman dari Pakistan, satu lagi lupa dari mana. Jadi kami ada 6 orang yang menerima beasiswa dari lembaga yang sama. 2 dari Indo, 1 dari Amerika Latin, 1 lagi dari kulit hitam, saya lupa mungkin Afrika ya. 2 lagi ini yang dari Pakistan dan lupa 1 lagi negara mana. Nah, itu dalam setiap kesempatan apapun, jadi misalnya tulis pokok doa, atau kalau kita Zoom, itu muka mereka nggak boleh kelihatan. Dan identitas mereka harus disamarkan. Kenapa? Ya karena mereka hidup di negara-negara yang sangat sensitif. Dan itu banyak perempuan-perempuan juga, saudara. Nah, kita berdoa untuk gereja-gereja. Kayaknya sih nomor 1 tetap masih Korea Utara ya. Indonesia ya. Indonesia sih very high. Masuknya ke very high ya. Yang ini ya. Nah, di Indonesia juga kita tergantung di mana sebenarnya ya, saudara ya. Ada tempat-tempat di Indonesia yang nggak terlalu juga banyak persecution, tapi ada juga yang banyak. Kayaknya sekarang sih nomor 1 tetap masih Korea Utara. Lalu negara-negara seperti Pakistan, Nepal, India, kita perlu banyak berdoa. Biasanya kalau tempat-tempat yang seperti itu, Cina sebagian juga ya. Jadi Cina itu negaranya, kekristenannya harus pilih. Mau resmi atau nggak resmi. Kalau resmi dilindungi oleh negara. Boleh bikin gereja. Tapi pengajarannya semua harus dilihat dulu, screening. Kalau pengajarannya terlalu radikal dan tanda kutip harus dihaluskan. Menyinggung-nyinggung pemerintah, misalnya menyinggung-nyinggung hanya Yesus satu-satunya begitu ya. Nah, itu ada kurang mau karena kan Cina kapitalis ya, Marxis ya. Nah, jadi sosialis ya, sosialis Marxis. Nah,
Jadi ada orang Kristen yang tentu nggak mau begitu, tetap mau setia pada berita Injil, ya harus bersembunyi deh, diam-diam gitu, menjalankan ibadahnya. Ada beberapa teman yang akhirnya harus mengungsi ke tempat lain. Dan membuat seminari juga, itu sebabnya kenapa mereka tidak mudah membuat pendidikan teologi yang Injili. Harus keluar ke Hong Kong, ke Taiwan, atau ke Indonesia. Beberapa banyak sekolah-sekolah, ini sekolahnya ke Indonesia. Gitu. Nah, saudara, kita perlu berdoa untuk orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan ini, biar iman mereka tetap tumbuh, biar mereka tetap, saya yakin sih mereka lebih militan mungkin ya daripada kita yang terlalu nyaman. Tapi kita berdoa biar mereka terus tumbuh, biar mereka tetap dipelihara Tuhan, dan kalau boleh mereka diberikan kekuatan yang besar untuk menanggung segala penderitaan itu. Mari sama-sama kita berdoa buka suara untuk kekristenan di dalam daerah-daerah riskan, orang-orang Kristen yang teraniaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk persecuted Christian. We pray for you for um, Christianity in Nepal, in Pakistan, negara-negara yang mungkin berada di bawah radar, negara-negara yang mereka harus susah payah untuk beribadah, untuk menyebarkan kitab suci. Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon Engkau tumbuhkan mereka, Engkau jaga iman mereka, Engkau lindungi mereka dari yang jahat, dan berikan kekuatan yang lebih untuk mereka boleh tetap bersaksi bagi Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk Kristen yang kami ini, Kau yang memiliki mereka, dan biarlah mereka juga seiring mereka menikmati persekutuan mereka dengan Kristus. Tapi Tuhan juga Engkau bekerja menghentikan penganiayaan. Kiranya kerajaan-Mu datang, damai sejahtera-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita juga berdoa untuk kita. Kita yang hidup di Indonesia, untuk beribadah mungkin sangat nyaman, sangat mudah, dilindungi oleh hukum. Kita berdoa biar kita jangan menjadi orang-orang yang take it for granted, orang-orang yang justru menyia-nyiakan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang juga sungguh-sungguh boleh militan, menanggung saudara-saudara kita yang menderita. Kalau kita berdoa 2 kali lebih tekun. Kalau kita belajar kitab suci, kita belajar 2 kali lebih tekun, karena kita ikut menanggung saudara-saudara kita yang tidak punya akses itu. Dan kita juga sadar bahwa di Indonesia sekarang radikalisme makin meningkat. Banyak tempat-tempat ibadah yang terus diserang. Kita juga terus berdoa supaya kesaksian Injil justru bisa terlihat di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar iman kami juga terus tumbuh. Kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang radikal dan setia. Kami militan ikut Tuhan. Kami tidak kendor ikut Tuhan. Tapi kami boleh menanggung, ambil bagian bersama saudara-saudara kami yang tertindas. Dengan cara kami lebih giat di dalam iman kami. Kami yang punya semua akses, tolong kami untuk boleh gunakan semuanya itu. Dan kami juga mohon kepada Tuhan, di tengah-tengah fenomena sekarang banyak rumah ibadah yang diserang, diminta tutup. Tuhan Kau tegakkan kasih dan keadilan-Mu, biarlah Injil Kristus boleh tetap diberitakan, dan biarlah kekristenan, kesaksian Injil boleh tetap terlihat di tengah dunia yang rapuh ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan kebaikan-Mu yang memeliharakan hidup kami, bahkan Engkau mengerjakan misi-Mu sehingga kami pun boleh menerima anugerah keselamatan yang besar. Tolong kami untuk juga terlibat dalam panggilan misi Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tapi hidup kami bisa kami serahkan pada Tuhan menjadi kehidupan yang bermakna. Tuhan, pakailah hidup kami, pekerjaan kami, apa yang Kau percayakan di tangan kami, untuk kami boleh ambil bagian dalam misi kerajaan Allah. Dan kami mohon perlindungan-Mu, karena malam hari ini telah menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan jaga pelihara kami, melewati malam ini, kami boleh istirahat dengan baik, dan kami boleh dipulihkan kembali kesegaran kekuatan kami, untuk hidup mengiring Tuhan sehari demi sehari. Kami akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan.